Haiban kewalahan kayak yang Jalip bilang itu gimana cara ngatasinnya? Dibilang kewalahan capek pasti ada banget karena emang benar-benar berat jadi ketua umum dan duta siswa Jawa Barat ini. Dan cara saya buat nangin itu semua, saya butuh waktu yang nggak lama juga sih. Saya butuh bener-bener nenangin diri saya dulu, berpikir jernih gimana cara mengatasi itu semua. Karena kalau saya tuh punya prinsip, kalau semua hal yang dikerjain dalam satu waktu itu malah bikin kita stres. Maka dari itu saya bener-bener balik lagi ke skala prioritas. Kalau emang di OSMA ini bener-bener mendesak dan anggota saya nggak bisa nanganin itu semua, maka saya akan turun langsung. Tapi kalau di itu siswa, karena ada partner saya yang dari Putri, mungkin itu bisa di backup sama dia. Jadi dia sesuai skala prioritasnya aja ya. Iya. Skala mendesaknya bagaimana? Mana yang lebih penting juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu suara, satu cerita. Halo semua. Balik lagi di suara AN. Jadi Balik lagi nih sama kita host. berdua host paling favorit. Kalau kalian ikonnya suara AN. Episode kita berdua kenalin sama gua Alif. Gua Altaf sama Deando. Jadi ini kita udah lama nih Lip buat kita tag podcast lagi. Udah berapa bulan? Berapa bulan? Lah. 2 bulanan karena banyak hal-hal di belakang yang bikin Nggak kita ada, udah sempat buat tag podcast. Terakhir itu apa sih tag podcast? Idul Adha ya? Iya, Idul Adha, terakhir Idul Adha. Udah lama banget. buset. Udah lama banget. Sekarang ini kita ada episode yang Gak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya, yang gak kalah keren gue star-nya, yang gak kalah seru pasti kali bahasanya. ini kita yang baru kemarin dilantik jadi duta siswa Jawa Barat sama Ketua Ketua umum Umum OSMA. Bayangin ikut duta siswa jadi ketua umum gimana? Ketua siswanya lingkupnya Jawa Barat Jawa lagi. Barat gimana sibuknya itu? Gimana sih? Jadi kita uli. Kita ulik gimana caranya dia buat ngatur segala macam tuh ya. Jadi langsung aja kita sambut kali. Give applause. Selamat atas terpilihnya Haiban Ramadan. Terima kasih. Jadi ini dia Apa kabar Ban? Alhamdulillah baik. Perkenalan dulu dong. Misalnya pada penasaran yang orang hebat kayak lu nih harus diperkenalkan gitu. harus malam dulu. Oke, perkenalkan nama saya Haiban Muhammad Ramadan. Asal juga, Iya. asal dari Kabupaten Bekasi. Hobi Hobi boleh. Hobi saya membaca buku, mendengarkan musik, nonton film, dan berolahraga. Tidak. Cita-cita saya yang penting hidup bahagia lah. Mantap. Prinsip hidup. Iya. Tapi kan jadi duta siswa bahagia nggak? Jadi duta siswa bahagia, senang banget Iya. bisa Emang kepilih. gimana sih reaksi pertama ketika lu tahu lu bakal kepilih? Kan pasti udah deg-degan gak sih awalnya? Awalnya deg-degan, apalagi pas pertama kali daftar tuh sebenarnya waktunya mepet. Jadi saya tuh daftar di hari Sabtu, hari Minggunya ada penutupan. Di hari Sabtu ini kan kita sekolah ada tugas namanya perkenalan bahasa Bantara. Iya. Itu ada tugas video perkenalan Bantara. Mepet banget tuh sama tugas-tugas yang harus dikerjain, ngisi-ngisi formulirnya. Akhirnya saya minta bantuan ke kakak saya paksa buat bantuin saya. Dan akhirnya pas di jam 4 sore semua tugas yang harus diselesain di formulir kekirim semua. Ini semua dan Dan keterima. keterima di lolos tahap 1. Sebelumnya expect nggak sih bakal terima gitu? Awalnya nggak expect ya, soalnya saya tuh udah ngedown duluan di duta siswa kabupaten kota. Soalnya pernah daftar kan di Kabupaten Bekasi dan itu malah nggak keterima. Sayang banget. Emang kayak rezekinya tuh yang lebih tinggi bahasanya. Provinsi. Kalau keterima yang di kabupaten yang provinsi keterima dia hebat. Dari ibu tuh lu effort banget kan berarti buat dapetin beasiswa itu. Effort banget walaupun ada dikit kayak pesimisnya lah. Simis pasti lah. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Jawa Nah Barat. itu sebenarnya yang bikin lo tertarik buat daftar DUSIS Jawa Barat ini tuh apa tuh? Kalau boleh tahu kita. Ya kan kenapa lu bisa tertarik gitu kan lu effortnya udah ngasih gede banget nih. Oke, kenapa saya tertarik ya? Mungkin pertama tuh emang saya tuh orang aktif di organisasi. Dan kalau yang saya lihat organisasi di Al-Multazam 2 ini kan ya basicnya fokus TIK sama evoka. Saya pengen nyari lebih lanjut. Nah, kebetulan sebelum saya daftar duta siswa Jawa Barat, saya punya partner dia Elian. Ya. Nah, itu dia yang pertama kali ngajakin saya buat ikut duta siswa. Dia daftar di duta siswa kabupaten kota, alhamdulillahnya keterima.
pas ada duta siswa Jawa Barat buka nih pendaftarannya, dia ngajak saya lagi buat daftar lagi. Dan buat yang membuat saya tertarik tuh karena saya pengen bener-bener aktif dan saya pengen berkontribusi di Jawa Barat ini supaya semua pelajar di Jawa Barat bisa jadi lebih baik lagi lah, dan saya pengen membangun relasi bersama pelajar Jawa Barat. Hebat. Nggak salah sih siswa nerima orang kayak Aiban ya. Gila. Keren sih, emang cocok banget. Cocok banget pas. Ini kan udah melalui proses panjang nih pasti kan. Aiban ini udah melalui proses panjang, bener gak? Ya benar. Buat bisa lolos duta siswa sampai se-Jawa Barat lingkupnya. Terus selama itu tantangan yang paling beratnya apa sih buat dapet duta siswa ini? Tantangan yang paling berat tuh sebenarnya cuma satu, itu di gagasan advokasi. Jadi gagasan advokasi ini kayak sebuah inovasi. Apa yang pengen kita bawa buat duta siswa Jawa Barat? Itu saya benar-benar bingung mau bawa inovasi apa buat duta siswa Jawa Barat. Apalagi karena saya tuh bingung karena waktunya mepet gitu. Dari yang saya jelasin yang pertama tuh yang di awal ceritain mepet banget waktu pendaftarannya saya. Saya benar-benar bingung. Akhirnya saya minta saran ke kakak saya. Akhirnya muncullah gagasan advokasi yang mungkin dibilang sedikit sederhana, yaitu satu siswa satu kebaikan. Satu siswa satu kebaikan. Itu gimana tuh? Boleh jelasin nggak sih sedikit spill dong? Jadi kalau kita lihat pasti kalau kita pengen melakukan perubahan, kalau langsung dari yang besar itu mungkin berat. Tapi kalau kita mulai dari langkah yang kecil, itu pasti akan terbiasa dan mungkin bisa lebih bagus lagi. Makanya saya kenapa pengen satu gerakan satu siswa satu kebaikan. Saya pengen semua pelajar di Jawa Barat ini memiliki kebiasaan yang baik di setiap harinya. Mungkin dia melakukan kebaikan satu kali di satu harinya dan terus menerus, akhirnya dia mulai terbiasa dengan kebaikan itu. Akhirnya dia bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Perlahan. Ya perlahan. Hal besar dimulai dari hal kecil. Yap, itu benar banget. Terus. Nah, selain lu jadi duta siswa Barat, kita tahu nih baru ya jadi ketua Mosma kan. Ketua Mosma terpilih Mm-mm. 2026-2027. Di periode sekarang nih. Nah, menurut Evan sendiri, apa persamaan antara jadi duta siswa sama jadi seorang pemimpin? Persamaan jadi ketua OSMA sama duta siswa. Ya gitu loh. Persamaannya sebenarnya tuh sama-sama di lingkup ketua. Di OSMA saya menjabat sebagai ketua umum. Di duta siswa saya menjabat sebagai kategori inteligensia. Dimana ketua umum sama duta siswa kategori inteligensia ini tentunya jauh bertolak belakang. Ya, tolak belakang. Di ketua OSMA saya sibuk bagaimana cara mengurus santri-santri yang ada yang multazam. Sedangkan di duta siswa saya sibuk di inteligensia tuh tentang surat menyurat. Jadi mungkin kalau dibilang persamaannya nggak ada, tapi dibilang buat khusus di program kerjanya ya itu nggak ada persamaannya. Tapi kalau di organisasi mungkin ada. Itu sama-sama jabat sebagai ketuanya lah, ya pemimpinnya. Bagus, ketua umum OSMA. Tapi gimana sih rasanya feelnya no? Aiban jadi ketua OSMA terpilih Jadi sekaligus jadi duta siswa terpilih itu gimana perasaannya sih? Perasaannya campur aduk sebenarnya. Berado. Iya. Banyak yang harus dikorbanin, banyak juga yang harus diperjuangin. Di ketua umum saya punya tanggung jawab yang besar tentang gimana caranya merangkul anggota, gimana caranya mengajak untuk santri-santri Al-Multazam 2 ini berbuat baik. Dan di duta siswa sendiri saya juga punya tanggung jawab buat terus berkontribusi aktif dan jangan cuman mengejar salnya doang atau sertifikatnya doang. Makanya waktu saya keterima jadi duta siswa dan ketua umum saya kaget. Itu sih. Tapi yang duluan keterima tuh dusis apa ketua umum OSMA? Duta siswa dulu. Duta siswa dulu. Duta siswa dulu. Duta siswa dulu. Ketua OSMA. Terus baru Ya. tahu Baru itu jadi- setelah itu tahu tahu jadi- jadi ketua umum OSMA. Iya, makanya agak kaget pas di ketua OSMA. Kaget. Kalau gitu pasti kaget banget ya. Kaget Buat banget. Dari duta siswa terus tiba-tiba ketua umum jadi OSMA. jadi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, buat Aiban gimana cara bagi waktunya buat dusis sama ketua umum OSMA? Untuk bagi waktu sebenarnya saya nerapin skala prioritas ya. Jadi di duta siswa ini sebenarnya kita saling bahu membahu sistemnya. Kalau misalnya satu orang ini nggak bisa buat melaksanakan tugas, saya punya namanya partner kerja dari putrinya atau dari perempuannya, itu dia yang bisa nge-backup saya. Kalau misalnya saya lagi nggak hadir kayak di Zoom meeting atau rapat, dia yang bisa menghadiri dan dia memberi informasi itu. Nah, kalau di OSMA sendiri saya ya tadi membalik ke skala prioritas. Saya paling mentingin prioritasnya apa.
saya fokus ke masalah-masalah yang harus diselesain dulu, setelah itu baru bisa membuka yang lainnya. Tapi itu bikin Heaven keberatan gak sih buat menjalani semuanya itu, apalagi ditimpa sama ada kegiatan belajar mengajar? Jujur berat buat nanggung itu semua, cuman balik lagi ke moto hidup saya, tidak ada sesuatu yang terbentuk tanpa pernah terbentur. Mantap Kalau Iban. benar itu tuh pas jadi ketua umum sama duta siswa itu pernah nggak sih kayak di satu masa tuh ngerasa capek atau ya kewalahan lah gitu. Kan tadi Ayu bilang sendiri itu berat buat Berat jalani. banget. Berat. Itu Berarti tuh pernah nggak ada kayak ngerasa capek, kewalahan gitu? nah terus dengan Iban kewalahan kayak yang Jalip bilang itu gimana cara ngatasinnya? Nah, Dibilang kewalahan capek pasti ada banget, karena emang benar-benar berat jadi ketua umum dan duta siswa Jawa Barat ini. Dan cara saya buat nangin itu semua, saya butuh waktu yang nggak lama juga sih. Saya butuh bener-bener nenangin diri saya dulu, berpikir jernih gimana cara mengatasi itu semua. Karena kalau saya tuh punya prinsip, kalau semua hal yang dikerjain dalam satu waktu itu malah bikin kita stres. Maka dari itu saya bener-bener balik lagi ke skala prioritas. Kalau emang di OSMA ini bener-bener mendesak dan anggota saya nggak bisa nanganin itu semua, maka saya akan turun langsung. Tapi kalau di siswa, karena ada partner saya yang dari Putri, mungkin itu bisa di backup sama dia. Jadi dia sesuai skala prioritasnya aja ya. Iya. Skala mendesaknya bagaimana? mana yang lebih penting dua. Iya. Dan ketua OSMA kan kita tahu nggak gampang ya. Ya banyak megang tanggung jawab, Banyak banget. banyak banget. Apalagi kan Dusis, apalagi itu di Kepes Jawa Barat. Barat. Berarti Dusis megang nama AM kan? Dosis megang nama AM juga. AM. Berarti dengan begitu dia udah banggain nama AM dong. Itu bangun namanya Iya. sih. Ada nggak sih sebelumnya yang pernah terima Dusis Jawa Barat Iya. di AM, anak AM? Kalau yang saya cari tahu, belum ada anak Amutazam yang daftar di duta siswa Jawa Barat. Kita puas dulu dong. Artinya apa? Ini tuh udah bikin sejarah buat Al-Multazam. Dimana Kalinya pertama kali ada Satria Al-Multazam 2 tuh yang bisa masuk ke duta siswa Jawa Barat. Ditambah dia menjadi ketua umum OSMA. Jadi kita berharap aja semoga itu jadi lancar. Amin. Menjalani keduanya. Kita tahu nggak mudah dong. pasti nggak mudah, berat banget. Iya, berarti sebagai anggota kita harus selalu mensupport Aiban. Nah, sebagai ketua OSMA nih, Aiban, gaya kepemimpinan seperti apa yang kamu terapkan kepada anggota dan para santri-santri di anggota kedua? Gaya kepemimpinan saya diterapkan di OSMA ini simpel. Saya pengen merangkul semuanya. Dimana di satu sisi saya sama anggota saya bisa saling tukar informasi, saya komunikasinya lancar, dan saya pengen benar-benar ngerangkul anggota saya biar nggak ada yang pasif di organisasi kita. Apalagi di OSMA 20 ini organisatornya dibilang sedikit, iya, Ya, tapi sebenarnya maka itu tantangan yang benar-benar harus saya kerjain. Gimana caranya semua semua orang yang ada di OSMA ini bisa jalan dengan lancar. ya, walaupun sedikit, benar berkualitas ya. Aiban. Iya. Itu PR sih, nggak ringan, menurut Aiban. Jujur kan. Jujur lah. Nah nih ya, setelah lu jadi duta siswa Jawa Barat nih, apa tanggung jawab yang paling lu rasain sekarang? Karena tadi lu udah bilang aja, lu bilang bawa nama Bawa M, nama bawa M. nama M. Nah itu tuh Bikin sejarah. bikin sejarah. Itu tuh yang tanggung jawab yang paling dirasain sekarang tuh apa pas dengan duta siswa ini? Iya, Buat tanggung jawab udah pasti jaga image. tuh. Gimana caranya nama Amutazam 2 ini bisa dipandang baik di masyarakat luas, khususnya di duta siswa Jawa Barat ini. Apalagi saya yang pertama, saya takut yang pertama ini malah dibilang jelek. Maka dari itu saya benar-benar ngejaga, saya tahan komunikasi saya selalu bilang kalau nggak bisa hadir, dan saya selalu backup teman-teman saya yang kurang aktif di duta siswa ini. Biar image Al-Multazam tetap bagus. Ya Bagus. benar banget. Emang gak kehalang sama status Aiban sebagai santri di siswa Jawa Barat? Dibilang kehalang, udah pasti kehalang. Apalagi kita kan santri dimana megang device-nya itu sedikit. Maka dari itu sebelum saya lanjut ke tahap 2, saya udah koordinasi ke panitianya bahwasanya itu saya anak pesantren yang memiliki keterbatasan di device. Akhirnya kata panitianya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kitanya bisa komitmen dan bisa terus kontribusi aktif di duta siswanya.
Dia komunikasi kunci dari kesuksesan organisasi. Iya, bener banget. Bagus banget Aiban. Berarti Gusti sudah beberapa kali pertemuan Pertemuan offline. offline, Offline belum ada, kita pasti online terus. Kalau setiap ada online terus. pertemuan itu pasti khususnya di rapat. Kalau pertemuan offline tuh langsung di acaranya mungkin. Itu Kalau- ada rencana nggak sih? Belum dibicarain buat sekarang. Dibicarain. Tapi pengen. Itu Pengen. biasanya kalau kumpul siswa di mana sih? Duta siswa itu di Bandung biasanya. Bandung. Ya, kan Jawa Barat. Jawa Barat, ibu kotanya. Jawa Kota. Benar sih, Jawa Barat di Bandung. Terus kalau misalnya duta siswa yang kayak El yang tadi yang kabupaten itu gimana sistemnya? Kalau duta siswa kabupaten kota, setahu saya ya, Iya. dia itu cuma aktif di kota kabupaten kotanya aja. Kalau contoh yang tadi kan dia Kabupaten Kuningan, berarti dia cuma nyangkup di Kabupaten Kuningan aja. Gimana? Dia nggak up to Bandung, nggak kayak Aiban. Oh enggak ke Bandung. Kecuali kalau ada undangan buat duta siswa kabupaten kota dari duta siswa Jawa Barat, buat ngundang seluruh duta siswa kabupaten kota itu buat datang ke acara duta siswa Jawa Barat. Berarti mantep ya. Nah, kalau boleh tahu nih, duta siswa itu ngapain sih? Iya. Duta siswa itu ngapain aja? Aku penasaran nih, kenapa dosis itu dibangga-banggain? Apakah karena Likopes Jawa Barat doang? Nah, gitu penasaran nih, emang dosis itu ngapain aja dosis itu? Tugasnya duta siswa itu balik yang ke awal, dimana kita sebagai perwakilan dari setiap sekolah, dari setiap daerah untuk membawa inovasi baru di Jawa Barat ini, dan kita juga bisa mengajak para pelajar-pelajar di duta siswa di Jawa Barat ini untuk terus aktif dalam pembelajaran dan terus berprestasi. Jadi gunanya duta siswa Jawa Barat itu untuk mengadakan event-event di mana mendukung seluruh pelajar yang di Jawa Barat terus berprestasi dan terus aktif di kegiatan belajar mengajar. Tapi targetnya pelajar. Ya, targetnya pelajar. Bedanya sama Forum Musik Jawa Barat? Forum Musik Jawa Barat saya kurang tahu. Oh, nggak tahu. Karena dosis siswa mah udah ya, Iya. kita siswa udah nggak kirim mana lagi. Dari banyaknya pengalaman Haiban di tes siswa, kira-kira hal apa yang pengen Haiban terapin atau dikembangin di lingkungan Multazam 2? Seketos ya, Ya, pasti bakal ada inovasi-inovasi baru, atau misalnya kamu terinspirasi dari kamu ikut tes siswa, ya, terus kamu menerapin di lingkungan Multazam 2, itu ada enggak kan? yang saya perhatiin waktu karantina dan grand final di Duta Siswa Jawa Barat ini sebenarnya nggak ada dia status. Mau dia kelas 11, mau dia kelas 10 atau kelas 12, semuanya sama. Kita saling rangkul karena kita satu angkatan di situ. Satu angkatan di Duta Siswa Jawa Barat tahun 2026. Nah, yang saya pengen terapin di Amutazam sendiri itu, saya pengen nerapin kita nggak punya status senioritas, tapi tetap ada adik kelas sama kakak kelas saling menghargai dan saling respect lah pokoknya. Nah, saya nggak pengen ada bullying di antara santri-santri Al-Multazam 2 ini. Saya pengen semuanya sama rata, tapi gimana caranya adik kelas menghargai kakak kelasnya dan kakak kelas juga bisa mengayomi adik kelasnya. Masih tetap terbuka ya. tapi respect. ya, jangan ada senioritas. Kan kadang banyak loh kasus-kasus orang yang benar-benar terbuka sesama lain kalau kelas adik kelas, jadi adik kelasnya kurang respect. Nah, itu sebenarnya harusnya tahu forumnya, perbedaan forum. Dimana waktunya kita forum bercanda, ya kita bercanda, kita serius. Dari situ biar kita bisa membedakan mana waktunya bercanda dan waktunya untuk serius. Oh, itu Pak Saiban tuh ngasih himbauan ke adik kelasnya. Ya, bener banget. Ingat forum. Kan bahaya orang kalau udah respect kan bisa main fisik. Ya, parah banget itu. Iya, kalau misalnya kita udah kehilangan respect nih, biasanya kita tuh karena udah kebudak emosi, kita bisa sampai mukul, kemudian Diusahain lah jangan sampai berantem kayak gitu. ya. Terus geser dari dosis selama Haiban jadi ketua umum OSMA. Ini Apa udah berapa minggu kalau Osma? Jalan 2 minggu nggak sih? Jalan 2 minggu. 2 minggu. Nah, ini kira-kira apa masalah atau tantangan yang paling pengen diselesain dari OSMA sebelumnya gitu? Iya. Dari osma sebelumnya. Kan masih baru nih, masih anget Ya, dong, masih berarti masih tahu dong apa masalah tantangan yang pengen selesai nih. Jadi lingkungan Al-Multazam ini khususnya di para santri. Kita kalau saya tuh pengen
menyelesaikan masalah koordinasi santri ya, mungkin dari mobilisasi sama menghimbau untuk tidak ada senioritas tadi. Karena ternyata pas saya menjabat jadi ketua umum ini, banyak banget adik kelas khususnya di kelas 7 cerita ke saya bahwa dia tuh sering banget kena bully sama kakak kelasnya. Itu tantangan yang pengen saya selesaikan. Yang kedua kan di koordinasi, saya pengen setiap kegiatan di masjid, di sekolah ataupun kegiatan acara posma bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Gak ada yang namanya rusuh, bercanda ataupun malah main-main lah di kegiatan, apalagi di masjid ya. Masjid mau lo Allah. nggak bisa main ya. Iya. Iya, oke. Berarti dia udah tahu masalahnya, udah tahu solusinya. Berarti yang benar emang cocok gitu. Cocok banget jadi ketua umum. Cocok guys, kita umum guys, gila. Terus kan Haibon kan posisi sebagai ketua umum, terus sebagai ketua siswa. Haibon ini terbuka nggak? Terbuka banget buat adik kelas. Banget. Oke, jadi di sini saya mau nanya, banyak banget di sini siswa santri-santri yang punya potensi Potensi banyak. tapi takut untuk mencoba dan ikut berkompetisi. Menurut Haiban ya, Tetos sama duta siswa Jawa Barat, apa yang harus mereka lakuin untuk keluar dari rasa takut itu? Karena kan biasanya karena rasa takut itu mereka mulai takut mencoba, jadi mereka nggak bisa mengembangin potensi mereka dan manfaatin potensi mereka tuh di setiap perlombaan. Orang stuck gitu Orang aja. stuck. Iya, nah gimana nih? Coba gimana kalau Pertama ada 2 peran yang harus dilakuin, dari individunya sama dari osmanya. Dari individu apa yang harus dilakuin? Yang pertama itu berani untuk tidak mendengar atau terlalu percaya sama omongan orang lain. Contoh misalnya ketika kita pengen aktif di prestasi tapi ada teman kita yang malah ngejelekin kita lah. Nah, kita kalau bisa sebisa mungkin kita hindari atau kita anggap itu nggak ada. Nah, yang kedua, cari terus potensi kita itu di mana. Kalau emang kita bisanya di lomba atau saya di organisasi, maka kita cari info-info lomba, info-info organisasi yang lagi membuka rekrutmen pendaftaran. Yang kedua, di OSMA. Di OSMA ini saya pengen adain event tentang sisi Google Form. Jadi Google Form antara isinya tuh ada nama santrinya, kelas berapanya. Terus dari situ pertanyaannya adalah pertanyaan intinya adalah apa potensi kamu dan apa tantangan kamu untuk menghadapi potensi itu. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwasanya santri ini memiliki potensi di bidang pendidikan, akan tetapi memiliki masalah di lingkungan pertemanannya yang sering mengejek dia. Itu PR yang harus kita selesaikan di OSMA. Betul. Ya, jadi untuk melawan rasa takut adik kelas atau siswa ini atau santri ini ya, kita pengen dari OSMA buka Google Form yang isinya pertanyaan seperti itu, cara buat welcome ke adik kelasnya. Itu betul-betul buka Haiban ya. Ya. Tapi kan kadang kayak misalkan santri kelas 7 nih, santri kelas 7 kan kayak masih bingung dia potensinya di apa gitu kan. Iya, itu gimana cara potensinya, cara Bang? nemuin potensi itu gimana? Apakah dengan inisiatif? Atau kita bantu OSMA gitu. OSMA, kalau dari saya, dari OSMA itu pengen ngasih tahu ke kalian, ke santri-santri, bahwasannya potensi atau kelebihan kita ini ditemukan dengan inisiatif diri kita. Terus gali apa yang kita punya. Kalau memang kita punya, contoh ya, kita punya device iPad. Kalau kita gunakan dengan secara bijak, kita cari potensi kita tentang media sosial. Entah itu balik lagi ke info perlombaan, ntar dia aktif di lomba, maka kita dari OSMA akan bantu dia buat aktif di lomba. Kalau dia aktif di organisasi, maka kita bantu juga dia untuk aktif di organisasi. Jadi intinya buat siswa atau santri yang ingin mencari potensi dia di bidang mana, menurut saya gali terus potensi dia, cari terus apa kelebihan dia, bidang dia apa, minat dia apa, bakat dia apa, maka dari situ dia akan menemukan tujuan dia. Iya. Lalu dia ikut lomba terus mengembangkan potensinya. Ya. Yang penting Inisiatif, berani, terus lingkungannya positif. Benar banget. Betul sih. Terus nih Haiban, terakhir kita mau minta satu pesan aja nih dari Haiban kepada seluruh santri AM2 yang ingin prestasi dan menjadi pemimpin. Apa yang mau Haiban sampaikan nih? Kan emang kan pemimpin sekarang nih,
pemimpinnya masih hangat. Ketua mas terpilih, duta siswa terpilih, jadi Betul. kasih dong pesan-pesannya, kasih tips and trick buat the next pemimpin. tulis pemimpin. Nah, Oke. itu katanya mau terbuka, terus mau angkatan di bawah-bawahnya itu lebih baik, Benar banget. pasti kan. Kasih tips and triknya kamera. Pesan saya buat santri-santri Al-Multazam 2 yang ingin aktif di prestasi atau di menjadi pemimpin yang baik, maka pertama mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa mandiri terhadap diri kita sendiri, kita bisa membawa perubahan untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kalau emang lingkungan kita nggak mendukung buat aktif di bidang yang kita pengenkan, kita cuman punya 2 tangan untuk menutup telinga kita dari mulut orang-orang yang itu. Kita nggak bisa menutup semua mulut orang yang menghina kita, yang menjelek-jelekan kita dengan 2 tangan kita. Jadi cukup dengan 2 tangan untuk menutup 2 telinga kita. Mungkin itu pesan yang ingin saya sampaikan buat santri-santri. Buat Aiban kalian semua. Kata itu menang. Nah, ini kalian nih buat yang nonton, ini pesannya ingat, cantumin di kepala kalian. Kalian cuma punya 2 tangan untuk menutup telinga Iya. kalian, karena kan nggak bisa menutup mulut orang-orang yang berisik. Iya, benar banget berisik. Biarin aja. Ya biar aja ya. Sama kalian ada rasa ingin berkembang aja. Jangan takut terhalang lingkungan. Jadi orang yang berani berarti. Iya, jadi orang berani. Berani untuk ambil resiko. Ambil risiko, betul. Jadi kayaknya tadi pertanyaan terakhir ya. Pesan terakhir. Jadi aduh udah di akhir aja sedih, takutnya nggak takut lagi kayak kemarin. Takutnya kita ada urusan guys. Ada problem Tapi lagi. Aduh. Nah, pasti Nah aja, Pasti ada next upload-nya. pasti kita bakal lebih seru lagi ya Kak. Oke, buat Aiban makasih banyak. Ya, Makasih sama-sama. banyak mau mampir ke Suara AM. Pasti kan ketemu Mosfong udah siswa masih sibuk ya. Sibuk Tapi banget. Momen langka loh. Melangkah. Dia mau nyempetin datang ke Suara AM. Nggak semua orang bisa. Oke, makasih banget Aiban. Semoga sukses selalu. Amin. Harapannya bisa membawa perubahan yang besar buat Al-Multazam 2 ini. Amin. Amin. Khususnya di potensi diri orang masing-masing santri ya. Ya, benar banget. Oke, jadi kan dari kita mungkin cukup. Dan Sekian sampai berjumpa di episode episode selanjutnya. selanjutnya Yang pasti bakal lebih seru, yang lebih asik, asik, menarik, lebih mantep lah pokoknya. mantap lah pokoknya. Dan jangan lupa Iya, jangan lupa jangan lupa ini jangan lupa follow akun Instagram kita di Suara AM. Suara M. Mau follow dong nggak cukup, like semua videonya. Video di Iya. post, di share, di komen lah. Share, Di komen, repost, di semuanya repost, kalian jangan lupa. kasih keras fans nih Suara AM kalian Kalian Suara M. Terus jangan lupa juga dong daftar di Instagram dan 2. Betul betul. Iya, PRS ada mau mulai buka. Udah mau buka Iya. lagi, jangan lupa guys. Makanya belum ada brosur nih di sini. Itu karena belum buka. Karena belum buka, tapi bentar lagi buka. Lagi buka. Bagi Jadi ka- mungkin next episode ada kali Nah, brosur AM di sini. Bagi kalian yang punya teman, punya abang, punya Iya. adik, punya Saudara, saudara, keluarga, siapa, semua turunan, Saudara, sepupu ataupun itu semua ya. boleh banget. boleh banget daftar ya dan gua Itu seru banget. seru lihat pemimpinnya orang kayak Haiban Nah, hebat kita keren banget sih. hebat banget yang sekian Sekian dari kita bertiga. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.